Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, wudhu ialah salah satu syarat untuk melaksanakan sholat, yaitu untuk membersihkan diri dari hadas kecil. Sebab wudhu menjadi syarat bagi muslim sebelum menunaikan sholat. Sholat sendiri adalah ibadah yang sangat mutlak dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut berarti menjelaskan bahwa wudhu yang tidak sah maka secara otomatis akan membatalkan sholat. Ini juga tertuang dalam sabda Rasulullah SAW. Tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudhu, dan tidak diterima sodakoh yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Bukan hanya itu, terdapat manfaat lain dengan berwudhu, yaitu wajah akan berseri bercahaya. Dalam berwudu, semua orang tahu bahwa cara berwudu memang diawali dengan membasuh muka dan diakhiri membasuh kaki. Namun masih banyak orang yang salah tata cara melaksanakan wudu. Guna menghindari hal tersebut, sudah selayaknya umat Islam memahami tata cara wudu yang baik dan benar. Selain itu, perlu juga memperbaiki dan menghindari beberapa kesalahan yang mungkin dilakukan saat mengambil air wudu. Apa saja kesalahan tersebut? Berikut ini 10 di antaranya. 1. Tidak membaca bismillah. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu membaca bismillah saat memulai sesuatu hal, termasuk ketika wudhu. Ternyata ini memiliki kedudukan yang penting. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak membaca basmalah." Hadis riwayat Ahmad. 2. Tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib dalam wudhu. Tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib disiram air wudhu menjadi kesalahan yang harus dihindari, karena dapat menyebabkan batalnya wudhu. Khalid bin Mi'dan dari sebagian istri-istri Rasulullah SAW meriwayatkan suatu hadis. Sesungguhnya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang sholat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudhu. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudhunya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. 3. Membasuh anggota tubuh lebih dari jumlah yang ditentukan. Selain tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib disiram air wudhu, perlu juga memperhatikan kuantitas melakukannya. Apabila tiba-tiba merasa khawatir atau ada yang kurang, sebaiknya jangan membasuhnya lagi, karena bisa jadi sikap was-was itu justru datangnya dari setan. 4. Boros air. Agama Islam juga mengajarkan umatnya untuk tidak berlebih atau boros, termasuk dalam hal berwudu. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian boros dalam penggunaan air." Maka beliau saat berkata, "Apakah dalam masalah air ada pemborosan?" Beliau bersabda, "Ya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya." Hadis riwayat Ahmad. 5. Menyebut nama Allah di dalam WC atau membawa benda yang mengandung lafaznya merupakan suatu hal yang makruh, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, beliau berkata, ada seorang lelaki yang berlalu sementara Rasulullah SAW sedang kencing. Maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk zikir. Hadis riwayat Muslim. 6. Mencuci dubur setelah kentut. Tidak ada istinja atau mencuci dubur ketika buang air kentut. Hal itu hanya berlaku saat buang air kecil dan buang air besar. Maka tidak disyariatkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Imam Ahmad radhiyallahu berkata, tidak terdapat dalam Alkitab, tidak pula dalam sunnah Rasulnya, adanya istinja dalam kentut, yang ada hanyalah wudu. 7. Tertidur lalu tidak mengambil wudhu lagi.
Sebagian orang yang tertidur di masjid, kemudian apabila iqomat dikumandangkan, dibangunkan oleh orang yang di sebelahnya, lalu langsung bangkit sholat tanpa berwudu lagi, itu adalah salah kaprah. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudu, karena dia lelap dalam tidurnya. Namun kalau dia sekadar mengantuk dan tidur ringan sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. 8. Perhatikan insikok dan intisar. Insikok adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, sementara intisar adalah mengeluarkannya air yang dihirup tadi dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu kerap kali hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung. Hal itu harus diperhatikan karena Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda tentang insikok dan intisar. Barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung dan menghembuskannya kembali. Dan barang siapa yang melakukan istijmar atau bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaknya ia melakukan dengan ganjil, tidak genap. Hadis riwayat Imam Bukhari. 9. Menganggap mengusap leher dianjurkan. Sebagian orang ada yang beranggapan bahwa mengusap leher saat membasuh wudu adalah hal yang dianjurkan, padahal sebenarnya tidak demikian. Itu tidak dianjurkan dan tidak termasuk sebagian dari wudu. Ingatlah prinsip kehati-hatian dalam Islam. Terkadang ketika menambah-nambahkan justru itu menjadi bumerang. 10. Membaca doa tidak berdasar. Selain menambah-nambahkan gerakan wudu, membaca doa yang tidak ada dalam ajaran juga tentu menjadi satu kesalahan yang bisa membatalkan wudu, pastinya membatalkan sholat. Adapun doa yang disepakati secara syariat adalah bismillah di awal wudu, mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir wudu, lalu ditambahkan dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku bersaksi bahwasannya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertaubat dan jadikanlah aku sebagai orang-orang yang suci. Maha suci Engkau ya Allah dengan memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembah yang berhak disembah selain Engkau. Aku memohon ampunan kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Sahabat yang beriman, itulah beberapa kesalahan yang mungkin dilakukan saat berwudu. Semoga kita bisa menjauhinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.